Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah aplikasi mobile eh, ingin mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek final project kami berupa aplikasi. Untuk nama aplikasi kami adalah Sigil Codex, yaitu aplikasi untuk menyimpan prompt AI atau AI prompt library. Nah, sebelum itu tim proyek kami pertama adalah saya, Mayeda Stamarhanda dengan NPM 23081010071. Saya Rizky Ananda Ramadan dengan NPM 23081010088. Saya Narendra Putra Arianto dengan NPM 2308 10 10 113. Kemudian dengan saya Muhammad Faris Saifullah dengan NPM 2308 10 10 311. Nah, pertama-tama kita masuk problem and solution. Penggunaan AI generatif telah menjadi bagian dari alur kerja modern, baik untuk penulisan, pengembangan perangkat lunak, maupun analisis data. Dalam praktiknya, efektivitas penggunaan AI sangat ditentukan oleh kualitas prompt yang digunakan, bukan oleh model AI itu sendiri. Namun, semakin sering AI digunakan, semakin besar pula kebutuhan untuk mengelola prompt secara sistematis. Terus di sini ada problem atau masalah. Yang pertama, penggunaan AI generatif meningkat dalam aktivitas akademik dan produktivitas. Terus yang kedua, peran efektif sering hilang setelah digunakan. Terus kemudian penyimpanan di notes atau chat tidak terstruktur dan sulit dicari kembali. Dan yang terakhir, proses pengulangan pembuatan prompt menurunkan efisiensi kerja. Nah, dari problem atau masalah yang disebutkan tadi, kita memberikan beberapa solusi. Yang dimana pertama adalah Sigil Codex merupakan aplikasi manajemen prompt AI yang terpusat. Kedua, menyediakan penyimpanan prompt yang rapi, terorganisir, dan dapat dicari. Tiga, mendukung pengeditan dan pembagian prompt secara terkontrol. Dan terakhir, prompt diperlakukan sebagai data yang dikelola, bukan catatan sementara. Nah, untuk pengenalan dari proyeknya sendiri, Sigil Codex ini adalah merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang dirancang sebagai media terpusat untuk menyimpan dan mengelola prompt AI secara terstruktur. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat, mengedit, mengelompokkan, dan mengakses kembali prompt yang telah digunakan sebelumnya melalui antarmuka yang sederhana dan efisien dengan memanfaatkan React Native sebagai front-end serta REST API berbasis PHP dan database MySQL sebagai back-end. Sigil Codex berfokus pada peningkatan efisiensi kerja pengguna AI dengan menjadikan prompt sebagai data yang dapat dikelola secara sistematis dan berkelanjutan. Lalu pada project kami menggunakan front-end React Native dan Expo Router untuk performa secara aplikasi native, serta didesain menggunakan Native Win atau Tailwind agar tampilan modern dan responsif di berbagai layar. Untuk back-end, menggunakan PHP native murni tanpa framework berat untuk menjaga kecepatan server dan berperan sebagai RESTful API ringan yang menangani pertukaran data JSON secara efisien. Untuk database dan deployment, kami menggunakan MySQL yang telah dideploy ke cloud hosting Always Data. Aplikasi berjalan sepenuhnya online dan dapat mengakses data secara real time. Oke, selanjutnya adalah arsitektur sistem. Nah, di sini sebenarnya ada dua mode, yaitu mode online dan offline untuk aplikasi kami. Jika pada online, maka user akan pasti mengakses internet, kemudian akan tersambung ke database server cloud yang telah kami deploy. Jika offline, maka user tidak akan mendapatkan internet dan kemudian akan mengakses data dari local device-nya. Kemudian ada arsitektur client server, di mana
pada aplikasi kami eh, dipisah untuk front end dan juga back end, kemudian integrasi RESTful API. Trik untuk data diambil dari cloud lewat API, kemudian untuk database sendiri sudah di deploy dengan cloud pada hosting Always Data dan bukan di localhost. Kemudian bisa diakses secara real time, secara online dan juga offline. Nah, selanjutnya adalah demo aplikasi kami. Nah, sebelum demo, kami akan menunjukkan secara singkat codingan project kami. Nah, ini adalah tampilan awal seperti file untuk terhubung ke database. Nah, di sini ada folder backend yang menyimpan beberapa folder seperti API dan config. Pada folder API juga terdapat beberapa folder lagi. Nah, untuk logika backend seperti login, registrasi, kemudian CRUD untuk create, delete, dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk front end, di sini menggunakan React Native eh, dengan Expo. Nah, ini untuk tampilan utamanya ada pada folder SRC, kemudian ada 3 folder utama yaitu apps, komponen, dan juga service. Nah, pada service API ini untuk fetching API dari API Always Data pada cloud kami. Nah, ini adalah tampilan codingan kami serta lain-lainnya. Untuk eh, singkat review codingan kami seperti itu, kemudian akan dilanjutkan dengan demo aplikasi. Nah, ini untuk tampilan awal yaitu splash screen pada aplikasi kami. Nah, karena sebelumnya telah login, maka session akan tersimpan dan akan langsung ke halaman home tanpa login terlebih dahulu, sehingga kita perlu logout terlebih dahulu. Nah, karena pada Android ada proteksi untuk password, penginputan password, maka saya akan melakukan share screen lewat website untuk halaman login. Nah, secara tampilan halaman login akan seperti ini. Bisa registrasi maupun login atau masuk secara offline tanpa login. Nah, di sini saya akan menemukan secara online lewat login. Nah, yaitu memasukkan email dan juga password. Nah, setelah kita login melalui setelah kita login menggunakan email tadi, kita akan masuk ke halaman home. Di sini home ada profil di atasnya yang ada nama kita dan foto profil kita. Terus kemudian di bawahnya ada my front sama like archived. Ini tuh my front tuh front kita yang pernah kita buat ya, terus kita tersimpan. Terus yang like archive ini front yang disukai sama komunitas front AI aplikasi ini. Kita mendapatkan 7 dari 5 front kita. Nah, terus kemudian ada my library. Ini tuh untuk mengkoleksi front yang kita buat ini. Nah, ini dia frontnya yang kita buat dari aplikasi ini. Terus ada foldernya juga. Nah, ini dia yang kita buat.
Nah, selanjutnya untuk demo CRUD-nya seperti yang dia di My Library tadi. Nah, itu untuk yang lain. Pertama kita buat prompt baru melewat create prompt. Nah, di sini ada pilihan mau disimpan melalui cloud agar bisa diakses komunitas atau melalui device. Kita di sini pakai cloud saja. Judul promptnya prompt kita isi asal saja. Nah, sebagai writing isi prompt. Ini juga ada di bawah contoh output yang misalnya muncul jika kita mengisikan promptnya tadi. Nah, ada pilihan di bawah yaitu bagikan ke komunitas. Nah, jika kita melakukan ini, maka prompt kita bisa dilihat oleh orang lain. Ya, kita simpan. Ada muncul tulisan sukses, prompt berhasil disimpan di cloud. Nah, selanjutnya tadi create. Di My Library kita bisa melihat prompt-prompt yang telah kita buat. Untuk create dan untuk update-nya, kita bisa melakukan edit untuk tiap prompt yang ada di My Library yang telah kita buat. Kita bebas mengganti apapun, kita pindah dari cloud ke device bisa, ganti judul bisa, ganti deskripsi bisa, platform, kategori, yang semuanya kita tadi isi bisa kita ubah saat melakukan update. Semuanya juga bisa. Nah, kalau kita mau semisal menghapus, nah ada juga untuk delete, tinggal klik icon sampah ini, akan ada warning, yakin ingin menghapus prompt ini selamanya, ya hapus, maka promptnya akan terhapus ya. Nah, kalau kita mau ngambil prompt dari orang, tinggal pencet copy aja ini. Nah, di bawah ini ada tulisan berhasil disalin, yang tinggal kita salin saja, masuk ke dalam papan klip Android. Jadi ya begitu untuk CRUD-nya. Lalu selanjutnya ada fitur Explore Community. Explore Community ini adalah halaman yang berisi prompt-prompt yang telah diupload oleh komunitas atau user aplikasi Sigil Codex. Dan di sini terdapat beberapa kategori yang bisa digunakan. Lalu terdapat fitur search bar untuk mencari prompt yang ingin dicari. Dan yang terakhir ada filter pada bagian kanan atas. Nah, untuk di filter ini terdapat beberapa pilihan, dapat diurutkan berdasarkan terpopuler yang berdasarkan banyak likes-nya, terbaru, dan terlama. Nah, ini contoh untuk yang menggunakan filter berdasarkan urutan tadi. Lalu apabila dibuka, terdapat di sini created by siapa, oleh pengguna siapa, lalu prompt-nya, dan lalu prompt tersebut bisa disalin dan digunakan ke AI yang ingin digunakan. Selanjutnya ini bagian tab profil. Profilnya sesuai tadi, email yang kita login muncul, terlihat, dan juga nama dari akun kita. Nah, dari nama dari akun ini juga bisa kita edit melalui edit profile. Bukan cuma nama, tapi email juga bisa diedit. Dari sini kita bisa save change dan juga bisa menambahkan foto. Terus ada fitur lagi untuk lihat notifikasi.
Selanjutnya privacy dan security ini untuk jika kita mau ganti password, ingin mengaktifkan biometrik login dan sebagainya, atau kalau mau hapus akun juga bisa lewat sini. Ada juga About App ini. About App adalah tentang aplikasinya, penjelasan singkat lah tentang apa aplikasi ini, berserta link ke source code GitHub-nya. Lalu Meet the Team. Nah, Meet the Team ini berisi kelompok kami yang memiliki role-nya masing-masing, seperti ada project manager dan full stack, back end dan juga DevOps, UI UX dan front end, ada juga QA, tester dan documentation. Nah, di halaman home tadi juga ada fitur untuk melihat prompt favorit yang sudah kita like tadi. Nah, kan saya tadi baru nge-like prompt ini, muncul di sini sebagai my favorite prompt. Nah, untuk demo aplikasi Sigil Codex sampai sini saja. Saya kembalikan ke teman saya. Ya, baik. Jadi untuk prestasi dan demo aplikasi panel project yang telah kami buat, yaitu Skill Codec, seperti ini. Jika ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.